Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Teja Baskara, nomor absen 7 kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh yang ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun beliau bukan dari negara kita atau negara Indonesia, beliau ikut membantu Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaannya. Beliau adalah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Berikut penjelasannya lebih lanjut. Laksamana Muda Tadashi Maeda. Beliau lahir di Kagoshima, Jepang, tanggal 3 Maret 1898 dan meninggal pada tanggal 13 Desember 1977 pada umur yang ke-79 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama pendudukan Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Beliau ikut dalam membantu Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya dengan cara meminjamkan rumahnya. Bagaimana ceritanya? Simak video berikut ini. Setelah Jepang dibom atom oleh Sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kekalahan Jepang semakin dekat. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh Indonesia, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyaningrat dipanggil oleh Panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara, Marskal Terauchi, di markas besarnya di Dalat, di Vietnam. Dalam pertemuan itu, Terauchi berjanji akan memberikan bangsa Indonesia kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 15 Agustus 1945, Radio Asia Raya mengumumkan kekalahan Jepang. Berita ini kemudian tersebar luas di seluruh kalangan pemuda dan rakyat Indonesia. Mereka ingin pelaksanaan kemerdekaan dilakukan secepat mungkin. Mereka itulah yang termasuk golongan muda. Tetapi di sisi lain, golongan tua ingin agar kemerdekaan dilaksanakan sesuai janji Jepang, agar menghindari adanya pertumpahan darah. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak mereka segera membacakan proklamasi. Setelah melalui pembicaraan yang panjang, akhirnya mereka semua setuju proklamasi dibacakan di luar janji Jepang. Di hari yang sama, para pemuda mengantarkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Namun, ketika tiba di Jakarta, hari sudah larut malam. Rombongan tiba di Hotel Des Indes. Mereka akan memesan ruangan untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi. Sayangnya, tempat itu sudah tutup. Para pemuda tidak kehabisan akal. Mereka lalu menghubungi seorang perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Laksamana Muda Maeda namanya. Ia pun mengizinkan rumahnya yang sekarang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi dan menjamin keamanan selama rapat karena Maeda merupakan kepala perwakilan Kaigo atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, sehingga rumahnya mendapatkan ekstrateritorial dan harus dihormati oleh Rikugun atau Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Maka rumah Maeda dianggap aman. Rumah Maeda tersebut kini berubah menjadi museum perumusan naskah proklamasi. Ada alasan kenapa saya memilih Laksamana Muda Tadashi Maeda. Saya memilih beliau karena beliau walaupun bukan dari negara Indonesia, beliau ikut dalam membantu Indonesia mencapai kemerdekaannya. Itu saja video penjelasan dari saya. Saya tutup dengan para mas. Om Swastiastu. Dadah.